Tuhan berfirmanlah kembali kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi semua pikiran dan hati kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya sungguh kami boleh melihat siapa diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya hati kami lembut untuk boleh menerima firman-Mu, untuk boleh diubahkan oleh Tuhan. Mari Tuhan, berbagai hal sedang kami hadapi, kami berdoa supaya pikiran kami ditawan oleh Roh Kudus dan ditundukkan di bawah Kristus, di bawah pikiran yang berasal dari Tuhan. Berkatilah kami Bapa ketika mendengar, supaya sebagaimana yang Kau maksudkan itu yang kami tangkap. Dan tidak ada pengertian yang tidak berasal dari Tuhan pada kami. Kami berdoa supaya Engkau menolong juga hamba-Mu dalam keterbatasannya, dalam kelemahan fisiknya, supaya boleh untuk sementara ini tidak batuk dan boleh menyampaikan kebenaran. Berkati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita membuka kitab 1 Korintus pasal 10. Kita akan melihat 2 ayat saja. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dan 13, karena hanya 2 ayat saja. Mari kita membacanya bersama-sama ya. 1, 2, ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, tema kita hari ini adalah bahaya terlalu percaya diri. Mungkin bahasa sehari-harinya bahaya kepedean ya, tapi mungkin itu bahasa slang ya. Jadi bahaya terlalu percaya diri. Saya mau tanya, ada orang rendah diri di sini? Ada ya? Boleh angkat tangan dulu biar lihat yang mana yang rendah diri. Bukan rendah hati nih ya, rendah diri, minder. Ada yang minder sini, silakan angkat tangan. Enggak akan dihukum loh. Iya ada, sedikit yang angkat tangan. Yang lain, yang mana yang kepedean di sini? Mungkin ini lebih banyak kan? Iya, kayak mana? Yang mana yang lebih banyak? Yang terlalu percaya diri, overconfidence, atau yang rendah diri, minder? Yang mana? Kamu pilih mana? Nomor 1 tadi? Minder. Nomor 2? pede. Yang mana yang nomor 1? Angkat tangan sekali lagi. Ini yang minder ya. Kayaknya kok nggak terlalu banyak ya. Oke, yang pede kali. Pede habis. Jadi yang lain ini kemana ini? Yang lain ini normal semua ya. Enggak kepedean juga tidak minder gitu ya. Kok agak lekam jujur ya. Kita enggak jujurnya kita ini ya. Iya, sebenarnya antara orang kepedean dan minder ini reseninanya ini. Kadang orang yang kepedean itu ada juga waktunya dia sangat minder. Orang minder ini pun kadang-kadang ada juga sombongnya. Iya kan, dia merasa, aku bisa dalam hal ini gitu ya kan. Iya, jadi memang benar ya, setiap bukit harus diratakan, setiap lembah
juga harus ditutupi supaya jadi rata juga. Ya, jadi banyak tadi nggak tangan berarti banyak yang normal sini ya. Banyak normal ya, mudah-mudahan benar begitu. Saya takutnya enggak gitu ya. Baik, jadi dikatakan tadi pada ayat yang ke-12 ini, pada ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka apa yang disangkakannya tentang dirinya, penilaiannya tentang dirinya berbeda dengan fakta. Biasanya kita memandang diri kita yang ideal. Ya, artinya kita menilai diri kita lebih daripada yang sebenarnya. Iya, tapi faktanya tidak. Ada orang kita tanyakan, kamu percaya Tuhan? Percaya katanya. Iya, tiba ada masalah, nggak ada percayanya tadi, hilang. Iya kan? Ada orang, oh kamu bagaimana? Sudahkah kamu bisa mengampuni orang? Oh bisa. Tiba-tiba ada orang mengatakan kalimat yang nggak mengenakan. Bagaimana? Nggak bisa. Terakhir dia menjadi marah, mukanya berubah, menjadi berwarna-warni. Iya, dia menjadi marah. Padahal dia bilang tadi apa? Aku sudah bisa mengampuni. Faktanya nggak bisa. Iya, nggak bisa, belum. Iya, jadi kiranya Roh Kudus menolong kita melihat kita apa adanya gitu. Karena kita cenderung menilai diri kita lebih baik dari yang adanya. Tapi ada juga memang orang yang menilai dirinya selalu lebih rendah dari apa adanya. Karena itu selalu dia bilang, aku enggak sekolah. Ya kan? Aku enggak bisa apa-apa. Ini enggak bisa, semua enggak bisa. Iya, seperti itu. Padahal sebenarnya dia punya potensi. Punya banyak hal pada dia yang sebenarnya kalau dikembangkan akan baik, akan berguna gitu. Ya, tapi dia tidak bisa melihat itu. Jadi dia tetap menjadi orang yang minder, mengeluh terus. Karena orang minder ini kan suka mengeluh dan butuh penghargaan lebih. Ya harus lebih terus-menerus diperhatikan. Ya, terus-menerus diperhatikan seperti itu. Itu kalau orang yang menuntut perhatian itu pasti orang yang minder. Iya. Jadi kita melihat tadi di sini, jangan kamu menyangka, kamu teguh. Mari kita lihat pengalaman orang Israel di ayat-ayat sebelumnya, ini enggak kita baca, tapi sama-sama mereka mengalami tangan Tuhan yang kuat, membawa mereka keluar dari Mesir. Sama-sama ini loh, sama-sama. Sama-sama juga menyeberangi laut Teberau, sama-sama. Iya, sama-sama juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat hambanya Musa. Firman Tuhannya pun gak beda-beda, yang ini lain, yang ini lain. Enggak, firman Tuhannya juga sama. Dan sama-sama mereka pada siang hari diberi Tuhan tiang awan. Supaya mereka tidak kepanasan di padang ya gurun itu. Dan sama-sama juga mereka malam hari ya dilindungi Tuhan. Tuhan hadir dalam tiang api. Mereka tidak kedinginan, udara di gurun malam hari tentu sangat dingin. Tapi mereka sama-sama mengalami ada tiang api itu. Bukan saja untuk mengusir binatang hutan yang binatang di padang gurun yang bisa mencelakakan, tapi mereka sama-sama tidak mengalami kedinginan di malam hari karena Tuhan. Iya, dan sama-sama juga ketika habis perbendaharaan yang ada, sama-sama bisa mengutip manna tiap hari. Tiap hari ada roti dari surga yang bisa dikutip tiap hari. Harus tiap hari ngutipnya, nggak bisa pula untuk 2 hari kecuali hari Sabat. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Dan sama-sama juga ketika sudah habis air yang dibawa. Di padang gurun sulit air. Tidak ada mata air cukup banyak untuk begitu banyak orang Israel yang keluar. 650.000
yang berjalan kaki, belum yang naik kereta lembu lah, kereta begitu ya ditarik, dan belum juga anak-anak yang digendong ya, yang ditolong seperti itu. Jadi ya besar kemungkinan jumlah mereka yaitu jauh lebih banyak dari 650.000. Ya mungkin lebih dari 1 juta, mungkin hampir 2 juta, karena anak-anak berapa banyak. Biasanya di tengah-tengah kumpulan yang seperti itu anak-anak lebih banyak dari orang dewasa ya. Iya. Jadi besar kemungkinan jumlah mereka mencapai sebegitu. Di mana air cukup untuk begitu banyak? Iya, air untuk minum, air untuk membasuh. Iya, diri mereka, mungkin mereka nggak mandi tiap hari sih, tapi paling tidak pasti mukanya kan harus dicuci, tangannya harus dicuci, peralatan yang mereka pakai harus dibersihkan, itu butuh air yang saya enggak tahu ngitungnya berapa liter itu ya. Iya. Jadi pengalaman perbuatan Tuhan bagi Israel ini bukan sedikit. Tapi mengapa mereka tidak punya iman yang sama? Mengapa mereka tidak punya kekokohan yang sama, daya tahan yang sama untuk menghadapi hal-hal yang sama-sama mereka harus alami? Iya, jadi kalau dikatakan tadi pencobaan itu biasa, artinya pencobaan itu dialami oleh setiap orang, dan apa yang dalam hal apa dicobai itu ya, hal yang sama. Iya, kita pernah membaca Yesus sendiri dicobai dalam segala hal. Iya, tetapi dia menang atas pencobaan. Jadi hasilnya gimana? Ada yang di tengah jalan ini selalu grumble, selalu sungut-sungut. Sehingga di antara mereka ya banyak yang mati gara-gara itu. Karena mereka dipatok ular. Iya, lalu Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, iya, bagaimana ini yang dipatok ular ini? Bagaimana supaya mereka hidup? Tuhan bilang, ya, buatlah tiang ular tembaga itu. Dan apa kata Tuhan? Siapa memandangnya akan hidup. Hanya memandang aja hidup. Iya, tapi mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Iya, mereka tidak mau memandangnya. Akhirnya matilah mereka karena bisa ular itu tetap ada di situ. Iya. Ada di antara mereka, mari kita lihat beberapa poin di atas ini. Iya. Ayat 6 mulai pada pasal 10 tadi, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Iya, jadi kita lihat tadi mengalaminya keluar dari Mesir, mengalaminya Laut Teberau itu sudah terbelah, mereka jalan di tempat kering, mengalaminya tiang awan, mengalaminya tiang api, mengalaminya tiap hari ada makan mana, mengalami juga air keluar dari bukit batu sehingga mereka tetap bisa minum, tetap cukup air
yang mereka butuhkan. Iya. Jadi gak ada alasan sebenarnya bagi mereka untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi banyak tadi di antara mereka mati di tengah jalan. Mengapa? Karena sekalipun Tuhan menyatakan diri, sekalipun Tuhan berfirman, sekalipun Tuhan begitu baik, percaya mereka hanya waktu diberi itu aja percaya. Hanya waktu mengalami itu percaya, lewat itu udah lupa. Jadi kita melihat penyakit dari bangsa ini adalah penyakit lupa. Mereka lupa semua yang dibuat oleh Tuhan. Maka saya rasa adalah baik kalau kita berdoa supaya kita tidak pernah lupa segala kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah lupa siapa sih Tuhan itu sebenarnya gitu. Iya, jangan pernah lupa. Maka kitab Mazmur itu berkata apa? Ya, hai jiwaku janganlah lupakan segala perbuatan Tuhan. Iya, kalau kita lupa apa yang akan terjadi? Iya, maka kita akan, apa tadi istilahnya di ayat 12? Maka kita tidak akan berhati-hati. Sehingga akibatnya kita akan jatuh. Kejatuhan dari bangsa Israel ini adalah suatu contoh yang dituliskan supaya kita yang percaya kemudian kepada Tuhan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Supaya kita tidak menyaksikan Tuhan, mencobai Tuhan. Ya, mana mungkin Tuhan akan menyediakan daging untuk begitu banyak orang. Kita ini berapa begitu banyak orang. Mereka menjengkali Tuhan seolah-olah Tuhan itu sangat kecil ya. Iya. Tapi ketika Tuhan mengirim angin itu, burung puyuh itu turun di seluruh perkemahan dan tinggi gitu ya kan. Setiap orang bebas bisa mengambil sebanyak yang mereka mau. Tapi berkat itu pun mendatangkan kematian. Mengapa? Diberkati tapi mati. Mengapa? Karena ketika mereka menerima berkat itu bukan rasa syukur. Ya, bukan menambah iman. Tapi berkat yang diperoleh itu ya membuat mereka rakus. Mereka makan belum dimasak, belum cukup masak. Masih mentah udah masuk ke giginya itu. Akhirnya sakit perut dan mati. Iya, dan sebagian dari antara mereka ya mati oleh karena apa? Ya, oleh karena mereka begitu rakusnya tadi. Dan ketika di tengah perjalanan, kenapa buat lembu emas coba? Udah ada Tuhan mengeluarkan dari Mesir. Sudah terjadi laut Teberau itu terbelah dan pertolongan day by day. Tiap hari, tiang awan, tiang api tiap hari. Mana tiap hari, air tiap hari. Tapi apa yang terjadi? Mereka ingin Allah itu maunya punya wujud lah. Mari kita buat wujud Allah itu. Mungkin maksud mereka itu gimana ya? Allah itu maunya nampaklah wujudnya kayak apa gitu. Ya, lalu Allah yang maha mulia itu mereka buat gambarnya menurut pikiran mereka. Mereka buatlah si lembu emas itu dan untuk itu mereka bersedia pula itu mengeluarkan semua emasnya. Kalau enggak emasnya dari mana? Ya, untuk apa yang salah ini tadi mereka keluarkan emasnya. Iya, lalu membuat patung lembu emas itu dan mereka berkata, inilah Allah yang mengeluarkan engkau dari Mesir, hai Israel. Waduh, parah sekali. Jadi tidak heran kalau tanah pun menganga dan sebagian dari mereka masuk ke dalam. Iya. Dan bahkan emas itu digiling halus, suruh minum. Ya, suruh minum. Dan pada waktu itulah Tuhan mau melihat yang mana yang berpihak kepada Tuhan.
Dan yang berpihak kepada Tuhan itu berdiri di sebelah, yang tidak berpihak sama Tuhan berdiri di pihak yang lain. Dan pada waktu itu terjadilah perang saudara. Ya, artinya orang yang tak memihak kepada Tuhan itu diizinkan ya untuk dibunuh karena mereka menghina kekudusan Allah, menghina Allah. Dan pada waktu itu banyak yang mati. Jadi kita melihat walaupun sama tadi, sama-sama mendengar firman, sama-sama pernah ya ditolong oleh Tuhan, ending hidup orang gak akan sama. Ada yang dipatok ular, ada yang menganga tanah, ada yang terbunuh, ya, ada yang mati karena kerakusan, ya, ada yang mengalami kematian yang mengenaskan seperti itu. Endingnya gak sama. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia penguasa tertinggi yang harus ditaati, harus didengarkan. Gak boleh main-main dengan dia. Ya, Yesus adalah juru selamat yang berkuasa mengeluarkan kita dari dosa apapun, dari belenggu apapun, dari kuasa apapun yang mengikat hidup kita. Kita sama-sama dengar ini. Iya, tapi apakah kita sungguh datang kepada Tuhan? Apakah kita sungguh percaya? Apakah kita sungguh mengalami kelepasan itu? Iya, apakah kita akan mengalami kelepasan itu? Mengalami kelepasan itu. Iya, jadi ending hidup kita ini pun akan berbeda-beda. Kalau kita kepedean, bahaya ini. Iya, kepedeannya kayak mana? Saya melihat membuat beberapa contoh dari Alkitab di sini. Saya melihat Haman ya. Haman itu hidup pada zaman Raja Ahasiweros. Dia sangat membenci orang Yahudi. Ketika dia lewat maunya si Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang itu maunya sujud sama dia. Karena Mordekai tidak sujud karena orang Yahudi tidak pernah menyembah manusia. Hanya menyembah Allah saja, dia menjadi murka. Dan dia bukan hanya marah kepada Mordekai, tapi dia berkeinginan membinasakan seluruh orang Yahudi. Kepedean. Iya, kepedeannya kayak mana? Iya, karena akhirnya dia diberi kuasa oleh Ahasiweros mengeluarkan undang-undang itu ya. Iya, bahwa orang Yahudi dimanapun harus dimusnahkan. Kepedean dia. Dia membuat tiang gantungan yang sangat tinggi. Rencananya untuk menggantung si Mordekai. Apa akibat kepedean itu? Siapa yang digantung? Dia yang digantung di situ, bukan si Mordekai. Karena Mordekai percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong orang Yahudi lewat Ratu Ester. Sehingga ya ada pertolongan. Mereka diberi mandat untuk bisa menyerang musuh-musuhnya. Dan orang-orang Yahudi itu karena Tuhan mengalahkan orang-orang yang memusuhi mereka. Yang digantung bukan Mordekai. Mordekai malah kemudian diangkat menjadi pembesar di kerajaan Media dan Persia itu. Iya, yang digantung ya si Hamannya, kepedean. Pikirnya aku bisa akan membinasakan seluruh orang Yahudi ini gitu. Pikirnya hebat kali dia. Iya, tapi apa yang terjadi? Dia tidak sehebat seperti yang dia pikirkan. Iya, dia yang buat perangkap, dia yang masuk lubang. Dia yang membangun tadi tiang gantungan yang tinggi sekali. Terakhir dia yang digantung di situ. Kepedean. Orang yang kepedean yang lain yang saya lihat di sini, saya catat, itu adalah Sanherib Raja Asyur. Dia kan mengepung Samaria pada waktu itu. Sehingga di Samaria itu sudah kelaparan orang. Karena gak ada lagi bisnis bahan makanan bisa masuk ke Samaria. Karena mereka semua, waktu itu Samaria ibu kota Israel, belum Yerusalem ya. Kemudian nanti pindah ke Yerusalem. Nah, jadi kita melihat itu dikepung. Iya, tapi apa yang terjadi? Bahkan Sanherib menghina Allah Israel. Apa katanya?
Gak mungkin Allahmu itu akan menyelamatkan engkau. Hai Israel, jangan kau dengarkan apa yang dikatakan oleh raja, ya, Raja Hizkia. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka, ya, orang-orang, ya, Sanherib bilang bahwa lebih hebat dewa lain. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Iya, Hizkia membawakan apa yang dikatakan oleh Sanherib kepada Allah yang mendengar. Dan Allah yang mendengar itu Allah yang bertindak. Dan dia mengirim malaikat 185.000. Malam itu orang Asyur, orang Sanherib ini mati. Dia melihat bergelimangan semua. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Dan ketika dia pulang, apa yang terjadi? Dia menyembah di kuil ilahnya itu, Allahnya itu. Anaknya yang dua membunuh dia. Membunuh ayahnya sendiri. Kepedean. Merasa bahwa berhalanya akan sanggup, ya, untuk mengatasi Allah Israel, menghadapi Allah Israel. Yang hancur bukan orang Israel, yang hancur adalah Sanherib sendiri dengan bangsanya oleh karena kesalahan daripada rajanya. Kepedean. Siapa lagi orang yang kepedean? Kita pernah mendengar tentang Petrus, ya. Petrus bilang apa? Oh, sekalipun mereka semua, ya kan, akan ya tidak setia gitulah kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, ya aku bersedia masuk penjara. Mati pun aku nanti bersedia. Iya, tapi sebelum ayam berkokok 2 kali, genap dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kepedean. Dia merasa bahwa orang ini tidak lebih rohani dari dia. Dia yang lebih rohani. Iya, maka dia pikir dia yang akan lebih setia, lebih faithful. Dia sendiri yang akan mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Dia menilai dirinya terlalu tinggi. Ketika dia jatuh, barulah dia sadar siapa dia. Barulah dia menangis. Barulah dia menyadari dia tidak sekuat seperti yang dia katakan. Iya. Ada orang kepedean di sini, nggak bertobat pun aku nggak apa-apa, tunggu tanggal mainnya. Iya. Hari ini kamu masih aman, masih semua baik-baik saja dalam tanda kutip. Tapi hatimu jauh dari Tuhan. Hatimu jauh daripada apa yang benar. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Iya, penderitaan itu memang tidak selamanya hanya di sana. Di sini pun ada. Kalau orang bermain-main dengan firman yang sudah dia dengar, itu berbahaya, sangat bahaya. Ya, karena nanti dipikirnya, nanti pun bisanya bertobat ini. Kan itulah strategi iblis di mana-mana, ya, membuat orang tunda terus, tunda bertobat, tunda meninggalkan dosa, tunda untuk lepas dari apa yang menjerat dalam hidup ini yang membuat kita gak bisa sampai di surga. Akhirnya apa? Di sini pun tetap gak ada ketenangan. Di sini pun tetap gak ada sukacita. Dan jangan berpikir kalau kita sudah mengaku dosa tapi terus hidup dalam dosa, Tuhan akan senang. Apakah mungkin orang seperti itu akan diterima Tuhan juga? Kita bisa saja sudah masih melayani, tapi apakah Tuhan tidak akan menolak orang yang tidak keluar dari dosa? Karena dia datang dari sorga, mati di kayu salib untuk membersihkan kita justru dari dosa, dari kotoran itu. Ya, supaya kita bisa disucikan dan boleh dipakai oleh Tuhan menjadi terang di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya, jadi kalau ada jatuh, ya jangan terus jatuh. Jangan terus hidup di dalam kejatuhan itu. Yesus sudah bangkit, dia bukan hanya mati, dia bangkit. Kuasa kebangkitan itu dapat bekerja di tengah hidup orang yang percaya. Sehingga dia juga bisa bangkit
sehingga dia juga bisa beroleh kemenangan. Kepedean, iya, jangan nanti kamu kepedean, nanti aja bertobat itu gitu ya, menjelang mati nanti bertobat. Kepedean, nggak ada waktu lagi. Iya, lupa menyebut nama Yesus, lalu kemudian mati, katanya mati. Iya, mati begitu saja. Iya, kadang-kadang kalau terjadi tsunami kayak dulu baru kita ngerti ya kan. Dalam sekejap seluruh harta, seluruh nyawa, satu keluarga itu pun bisa habis semua. Kepedean. Orang yang merasa hidup tanpa Tuhan pun bisa. Orang yang merasa dia sanggup menyelamatkan diri sendiri. Orang yang merasa bisa mengontrol waktu. Kata wari kerte kure je aku re. Kapan aku mau datang di situ aku datang. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Iya, kalau kita kepedean bisa kita nggak jadi ke surga, ke nerakanya kita jadinya. Iya, dan kalau kita kepedean nggak mau menyucikan diri, ya memang melayani, tapi nggak akan ada buahnya. Karena Tuhan tidak akan memakai bejana yang kotor. Piring perak memang anggun, tapi kalau kotor, nggak usah untuk tamu, untuk kita pun kita nggak mau pakai. Walaupun itu disiapkan khusus gitu ya, kalau dulu kan gitu, zaman kerajaan-kerajaan, piring perak, piring emas. Kalau kotornya, mana disuguhkan kepada tamu-tamu itu. Piring kita pun di belakang gitunya, piring yang bersihnya kita pakai. Walaupun dari batunya cuman atau dari kaca, enggak dari perak atau dari emas. Ya, Tuhan mau piring itu disucikan. Benda-benda di bait Allah dulu semua disucikan. Iya, tidak mungkin orang percaya yang tidak disucikan punya dampak pelayanannya. Boleh saja dia khotbah, ya, boleh saja dia melakukan apa saja, mana bekasnya. Tidak ada bekas pelayanan 20 tahun dikerjakan. Tidak ada bekas pelayanan 10 tahun di rumah kita, ada PA, ada macam-macam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap Tuhan yang melihat ke dalam. Dia tidak suka dengan kulit luar. Dia melihat kedalaman jiwa kita, kedalaman hati kita. Apakah kita benar-benar berkenan kepadanya? Ada lagi contoh yang lain di sini, jemaat Sardis di kitab Wahyu. Mereka mati tapi sok hidup. Ya, mereka sebenarnya mati. Mereka perlu bertobat, tapi mereka nggak merasa perlu bertobat. Maka apa yang terjadi? Raja Cyrus masuk ke Akropolis, itu ibu kota Sardis. Dari mana masuknya dia kalau kota itu ada temboknya? Dari jalan tikus, dari jalan kecil, menerobos, membuat lubang di bawah tembok, masuk ke dalam. Lalu ya tentara Cyrus ya yang masuk ini tadi ya membuka gerbang dari dalam, semua bisa masuk, habislah semua. Tapi mereka tadi merasa hidup, mereka bisa akan hidup, tapi secara jasmani pun nggak bisa hidup, secara rohani apalagi mereka nggak bisa menghidupkan diri sendiri. Dan yang terakhir dalam catatan saya di sini ada jemaat Laodikia yang merasa kaya, merasa tidak perlu apa-apa lagi, ya. Merasa tidak perlu ya pertobatan, merasa tidak perlu Tuhan. Iya. Tapi di mata Tuhan ini jemaat ya buta semua. Walaupun mereka merasa melihat, Tuhan bilang ini buta. Walaupun mereka merasa kaya, Tuhan bilang ini miskin. Karena memang mereka sangat miskin secara rohani. Tidak ada Tuhan di situ. Jadi hari ini peringatan bagi kita. Jangan kepedean. Karena kalau kita kepedean, kita menjadi ceroboh. Kita menjadi tidak hati-hati. Dan karena kita tidak hati-hati, pencobaan yang biasa pun kita tidak akan menang. Kita akan jatuh. Mengapa? Iya.
Karena ceroboh, karena gegabah, karena tidak serius untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ya, maka apa yang akan terjadi? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya itu ya related to our life lah, berhubungan dengan hidup kita. Iya, dan itu dialami oleh semua orang. Nggak ada yang mengelak, nggak ada yang tidak akan pernah dicobai. Tidak ada. Iya, tetapi ya Allah itu setia ya bagi orang yang setia kepadanya. Iya, apakah Allah terus akan setia? Artinya menopang, mendukung kalau kita terus berjalan di jalan yang salah. Apakah Allah mensupport kita untuk mencuri atau berbohong, berdusta? Apakah Allah mensupport kita ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya? Tidak mungkin. Allah akan membiarkan saja. Ya Allah didik, oke. Allah pukul, oke. Iya, tapi kalau dia tidak kembali, apa yang akan terjadi? Allah tidak akan mendukung terus orang yang hidup sudah tahu yang benar tapi terus hidup berdosa. Tunggu. Iya, minggu lalu kita mendengar carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi kalau terus tidak mencari Tuhan nggak akan hidup sebentar lagi. Iya, saya tidak menakut-nakuti tapi itu adalah firman Tuhan. Allah tidak akan menghabiskan seluruh energinya untuk orang yang sudah diperingatkan, tapi tetap mengeraskan hati dan tidak mendengar. Maka selagi masih ada waktu ya bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Karena akan ada waktunya, pintu itu tertutup. Close, tertutup. Iya, dan kalau sudah tertutup mau bagaimana? Iya, mari ya kita lihat di sini bagaimana orang yang ceroboh, saya catat di sini, tidak akan bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Mereka akan sepele. Iya, maka kalau ditanya anak-anak gitu ya kan, kamu bagaimana? Dalam hal apa kamu dicobai? Dalam hal malas, Bu. Kayak mana saya bilang? Itulah malas. Jadi gimana? Nggak mau bangun, nggak mau baca firman Tuhan, nggak mau berdoa. Lalu dari mana kekuatannya untuk menghadapi pencobaan? Dijamin gagal, dijamin pasti kalah. Iya, pencobaan ini jangan berpikir bahwa itu hanya pencobaan dalam hal dicobai dalam hal uang gitu ya. Bukan itu saja. Dicobai dalam hal malas. Di dalam hal rajin ya. Tanggung jawab ini payah bangun. Ya. Sulit untuk bangun. Selalu ada alasan untuk tidak merenungkan firman Tuhan. Seolah-olah memang itu tidak penting. Jadi kalau tidak penting belajarlah dari sejarah Israel yang mati itu tadi. Yang tidak akan sampai ke tanah perjanjian, tidak akan sempat menikmati Kanaan yang enak dan indah itu. Pohon-pohon zaitun yang buahnya banyak, anggur yang meramis, yang berbuah banyak, nggak akan sampai di situ. Maka dalam padang gurun itunya nanti matinya. Di situnya nanti matinya, bukan keadaan yang meminum air anggur, bukan makan anggur, bukan minum makan buah zaitun, ya, bukan mendiami rumah-rumah, tapi mati di padang gurun, mati di tengah perjalanan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita pasti tidak bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita careless ya, tidak berhati-hati, tidak serius, tidak peduli, ignorant ya, ceroboh, apatis, tidak mau tahu. Iya, maka ketika pencobaan datang bentuk apapun itu, maka pasti itu akan jatuh.
Jadi rahasia mengapa orang jatuh, padahal pencobaan itu biasa. Allah itu tadi setia. Pada waktu dicobai ada jalan keluar. Jadi kalau adanya Tuhan di situ, ada jalan keluar, kenapa jatuh? Rahasianya adalah sombong. Rahasianya adalah tadi merasa diri, ya, merasa terlalu percaya diri, merasa bisa gitu pun bisa gitu. Iya, kalau kita bilang gitu pun bisa, Tuhan bilang nggak bisa, bagaimana? Iya, kita bilang oh bisa aja gitu, kenapa tidak? Kita cenderung untuk merendahkan kualitas yang Tuhan mau. Iya, lalu bagaimana kalau Tuhan bilang nggak bisa? Iya, ke sorga tadi pun kalau Tuhan bilang nggak bisa kayak gitu, cuman katanya kayak mana? Iya, memang percaya kepada Yesus diselamatkan, tapi percaya yang benar itu kan menyerah. Sepenuhnya menyerah. Percaya yang penuh itu melepaskan, seperti Abraham melepaskan. Ya, percaya yang penuh itu bukan sekedar aku percaya, tetapi ikut. Taat. Iya, seperti itu. Ya, jadi mari kita lihat orang-orang yang tidak berjaga-jaga, orang-orang yang tidak careful, berhati-hati. Iya. Bagaimana berjaga-jaga, bagaimana berhati-hati? Dulu ketika di Taman Getsemani, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Berjaga-jaga caranya bagaimana? Tidak sanggupkah engkau berdoa walaupun sejam? Iya. Jadi tanpa firman bagaimana kita berawas-awas? Tanpa doa bagaimana kita berawas-awas? Daniel berdoa 3 kali sehari. 3 kali sehari di tengah Babel sana. Karena dia sadar, dia hidup di tengah dunia yang gelap. Dan dia mau hidup benar. Dia bertahan oleh karena dia terus menerus menjaga persekutuannya dengan Allahnya. Dan firman Tuhan itu tidak lekang dari dia. Kalau kita mengingat lagi penderitaan daripada Yusuf, ya, seorang muda itu, ya, dia menderita dari orang bebas menjadi budak. Tapi di mana rahasianya sehingga dia bisa berkemenangan? Kita melihat bagaimana dia mengingat firman Tuhan. Masakan aku akan berdosa kepada Allah? Nah, ini kalimat apa ini? Masakan aku akan berdosa kepada Allah? Dia tidak mau berdosa kepada Allah. Dia menolak, dia tidak mendengar bujukan. Dan ketika krisis dia lari. Dia tidak mau berdosa. Itu keputusan yang dia ambilnya dalam hidupnya. Walaupun resikonya ada. Resikonya dia dimasukkan di penjara. Tetapi di penjara pun ada Tuhan. Di penjara pun ada Tuhan. Tuhan menyertai dia, kepala penjara mempercayakan pengelolaan tahanan-tahanan itu kepada dia. Dia belajar mengelola manusia. Dulu di rumah Potifar dia mengelola barang-barang. Inilah sebenarnya persiapan Tuhan untuk supaya bisa dia menjadi orang nomor 2 di seluruh dunia. Karena waktu itu Mesir adalah pusat dunia. Iya, jadi kita melihat orang-orang yang hatinya berjaga-jaga akan memelihara dirinya dari segala yang jahat. Orang-orang yang berjaga-jaga akan benar-benar keluar dari dosa walaupun ada risikonya. Iya, kalau kita pernah dipelihara orang, kita keluar dari situ tentu ada risikonya, nggak ada uang lagi. Iya, mengapa kita tidak melatih tubuh kita untuk bekerja supaya dari situ Tuhan akan memberikan kita berkat.
Iya, kalau dulu dapat uang haram selalu, ya kan? Suap, iya. Apa yang terjadi? Iya. Kita gak ada lagi uang suap, jumlah uang menjadi ya hanya sedikit atau biasa saja. Tapi yang sedikit pun bisanya diberkati Tuhan dan itu bisa cukup. Iya. Jadi Maria jangan kita kepedean ya. Jangan nanti akhirnya, oh bisanya gini ke surga, kata siapa? Dan jangan pikir surga itu tidak real, itu real, neraka itu real. Iya, di dunia aja hukuman penjara itu real. Walaupun penjara-penjara itu banyak main juga di dalam. Dikasih uang tempat lebih enak. Tapi neraka nanti kasih apa supaya bisa lebih enak? Gak ada yang bisa ya menjadi lebih enak yang namanya di tempat hukuman selama-lamanya. Iya, jadi mari kita melihat di sini, guard against spiritual carelessness. Jagalah dirimu dari kecerobohan secara rohani. Iya, karena kalau kita ceroboh tadi, ini berbahaya. Kita bukan saja bisa jatuh, kita bisa mati juga. Kita bisa mati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu memang tidak bisa tidak kita alami. Tetapi bagi orang yang terus-menerus mengandalkan Tuhan, bagi orang yang terus-menerus ya tidak ceroboh, tidak sepele, dibimbing oleh Tuhan, Allah itu setia. Dan Allah akan memberikan jalan keluar dari problem yang kita rasa there is no way out. Tidak ada jalan keluar. Allah bisa memberikan jalan keluar. Karena dia Allah yang tidak terbatas. Kita yang terbatas, habis kamus kita. Nggak tahu lagi jalan keluarnya ini seperti apa. Tapi Tuhan tidak pernah habis kamus. Iya. Kita tahu tetangga sebelah kita ini kecelakaan ya. Iya. Itu yang nangani polisi kan gitu ya. Polisinya melepaskan mobil yang nabrak. Bayangkanlah itu. Iya. Itu laga kambing antara kereta dengan mobil. Jadi enggak diantar pun ke rumah sakit. Polisi ini enggak ngerti saya apa yang terjadi, pokoknya lepas. Mobil yang tabrakan ini tadi lepas, kereta hancur. Orang ini ya itulah yang ditolong oleh kita di sini untuk membawa dia periksa, ya kan? Pertama hidungnya yang dijahit, ya lalu kemudian diperiksa karena bengkak dan nggak bisa berjalan. Saya bilang fotokan aja kakinya itu, fotokan kakinya, rupanya ada satu yang patah, ada satu yang retak di sebelah kiri semua itu. Iya, lalu kemudian dia harus dibawa ke dokter. Ya diuruslah jasa raharjanya, BPJS-nya, BPJS untuk rumah sakit, jasa raharja untuk operasinya. Iya, dan akhirnya dia dioperasi beberapa hari yang lalu. Lalu punya selidik, rupanya polisi yang melepaskan orang yang nabrak itu saudaranya. Iya, jadi akhirnya benar-benar kayak apa ini tadi, kayak Haman menjerat lehernya sendiri. Iya, ini pun gitu. Iya, karena akhirnya beritakan sampai ke saudaranya kampung. Oh ada di sana opungmu, di mana? Oh di situ. Oh siapa si Anu? Itu orangnya. Iya, jadi gimana? Itulah kalau ceroboh menjalankan tugas. Aturannya semua orang diperlakukan sama. Semua orang harus dengan adil. Bagaimana proses ya untuk tabrakan ini kan ada SOP-nya. Iya, tapi tidak dilakukan seperti itu. Iya, itu aja dia kedapatan ya kan. Akhirnya keluarga besarnya marah-marah sama dia. Iya, jadi jangan kepedean, berasa bahwa nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu, aman. Iya, kita nggak tahu ada salam-salam di belakang ya, kita nggak tahu. Tapi apa yang aman, apa yang tersembunyi akan dibukakan. Jangan merasa aman. Iya, makanya dosa itu memang harus diselesaikan.
sebelum terbuka dia umum, selesaikan secara pribadi dengan Tuhan. Kecuali mau dipermalukan dulu baru diselesaikan, nah itu terserahlah pilihannya. Iya, mau datang kepada Tuhan dengan tulus ataukah dipermalukan dulu baru mau tidak mau kan harus juga diselesaikan seperti itu. Ya, jadi mari ya kita ulangi lagi ayat ini tadi, ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Jadi jangan merasa kuat, jangan hari ini bergantung sama Tuhan, besok tidak gitu ya. Terus menerus kita harus dipimpin oleh Tuhan supaya pencobaan-pencobaan yang tidak terelakkan ini, karena ini pencobaan biasa, semua manusia mengalaminya. Iya, kita bisa ditolong oleh Allah yang setia itu. Dan ketika dia memberi jalan keluar kepada kita, kita pun beroleh ya kemenangan. Karena apa? Karena kita terus percaya, karena terus kita bersandar kepada Dia. Iya, kita tahu bahwa pencobaan gak pernah dari Tuhan ya, itu dari iblis. Kalau beda pencobaan dengan tes yang dari Tuhan, walaupun bentuknya sama-sama penderitaan, ya, walaupun bentuknya sama-sama diuji, tapi bedanya kalau Tuhan sama seperti anak murid di sekolah, ujian itu untuk menaikkan kelas. Tapi kalau pencobaan yang dari kegelapan itu tetap tujuannya untuk menjatuhkan. Ingatlah, lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tidak ada jalan lain bagi kita. Harus iman itu kokoh, terus teguh. Iya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari, ia akan kalah. Kalau tidak ada ketundukan yang terus-menerus kepada Allah, kita akan kalah. Bukan iblisnya yang lari, kita yang lari. Kita yang terluka, kita yang hancur. Tapi kalau kita terus tunduk kepada Tuhan, kita akan beroleh kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak mengalami pencobaan. Pencobaan ini adalah usaha kegelapan untuk menghancurkan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami, supaya kami jangan menyangka diri kami hebat, jangan menyangka diri kami kuat, jangan kami terlalu pede dengan ukuran yang tidak diukurkan oleh Tuhan kepada kami. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan mengajari kami dari sejarah, dari pengalaman orang Israel, bagaimana ketika mereka tidak terus-menerus percaya kepada Tuhan, bagaimana ketika mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Kesulitan itu tidak membuat mereka menang, karena mereka menyaksikan kebaikan Tuhan yang sungguh sangat baik sebenarnya. Kami berdoa supaya kami belajar dari pengalaman bangsa Israel itu, supaya kalau kami sudah mendengar kebenaran itu, kami tidak mati di padang gurun, kami tidak hancur. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, supaya sungguh kami menyadari keberadaan kami. Kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Padamu ada pengampunan, padamu ada penyucian, padamu ya Tuhan ada jalan untuk kembali, padamu ada perubahan. Karena pada awalnya Engkau mau mereka masuk ke Kanaan itu, tapi karena kualitas mereka harus berhenti di tengah jalan. Dan akhirnya sebagian besar di antara mereka tidak pernah sampai di tanah yang penuh dengan madu, di tanah yang penuh dengan buah anggur yang dijanjikan oleh Tuhan. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami ya Tuhan, supaya kami belajar dari sejarah ini, karena mereka menjadi contoh hukuman yang akan datang, supaya kami pun jangan dihukum
akan mengalami hal yang sama. Di dunia pun kami sudah dimurkai dan di kekekalan kami akan ditolak selama-lamanya. Kiranya turunlah anugerah-Mu supaya lembut hati kami menerima firman Tuhan. Tidak kami bela iblis itu, tidak kami bela dosa itu, tapi kami mau ditelanjangi. Semua itu dibukakan supaya hidup kami boleh disucikan. Dan Engkaulah Tuhan yang akan memperbaiki keadaan hidup kami, memulihkan hidup kami ya Tuhan. Sehingga hari-hari padang gurun itu suatu saat akan berlalu oleh karena waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu, supaya jikalau ada di antara kami apatis, sepele, ceroboh, tidak peduli, kiranya Engkaulah Allah berbicara kepada kami sebelum hari-hari yang lebih gelap lagi akan datang. Tuhan, kami menyerahkan semua yang hadir di sini dalam ibadah ini, dan bahkan yang ikut online juga, bahkan yang kemudian akan mendengar firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya kami boleh menjadi orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat, karena tidak ada jalan lain, hanya Engkau saja. Tidak ada jalan lain selain pengampunan yang berasal dari Tuhan. Mari Tuhan, biarlah janji-Mu genap, kami boleh dibersihkan dari segala kekotoran dan kenajisan kami, dari segala berhala kami. Biarlah janji-Mu genap bagi orang yang sungguh percaya, supaya ada hati yang baru, hati yang keras itu betul-betul diangkat. Biarlah genap, Roh-Mu memang diberikan, supaya kami suka akan firman Tuhan, suka melakukannya. Oleh karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang sudah menebus kami dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah yang suci di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk seluruh ibadah ini. Kami sungguh menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah di mana kami tinggal masing-masing. Pergumulan demi pergumulan, pencobaan akan datang. Tetapi janji-Mu Engkau setia, Engkau memberikan jalan keluar. Karena itu biarlah kami terus melekat pada Tuhan. Dan kalau yang belum bertobat, biarlah mereka akhirnya datang dalam pertobatan yang sejati. Dan yang sudah bertobat tidak main-main, tetapi sungguh-sungguh tidak ceroboh, berhati-hati, berjaga-jaga tiap-tiap hari, memelihara persekutuan dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membawa kepada Tuhan segala sesuatu dengan keyakinan bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kepada kami kemenangan. Engkau juga Allah yang memberikan kepada kami apa yang kami perlu di dunia ini untuk hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.